Saudara, kita sudah bersama dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Terima kasih Kang Ujang. Siap, Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik Bang Ihsan. Alhamdulillah. Kang Ujang, kita masih membahas terkait dengan rangkaian pendaftaran Capres-Cawapres 2024 dan hari ini akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum hasil tes kesehatan yang sudah dilalui 3 pasang ini. Kalau tadi kata Prof. Zubairi Jurban mengatakan harusnya KPU nanti transparan seperti apa hasilnya, meski tidak diumumkan secara detail, sebenarnya apa saja yang bisa menggugurkan pasangan calon ini lewat tes kesehatan? Ya, pertama tentu kita harus apresiasi ya dalam proses perjalanan gitu ya. Tahapan Pilpres sudah berjalan menuju tahap penetapan, katakanlah menjelang penetapan kan, kesehatan, nanti ada penetapan. Nah, dalam konteks kesehatan ini apa yang bisa menggugurkan? Ya tadi kalau kita standarnya, ukurannya, parameternya adalah kesehatan jasmani dan rohani. Artinya tadi kalau misalkan rohani, misalkan dia kegangguan mental, misalkan itu yang menjadi persoalan. Kan kalau dalam Islam juga gitu, kalau belum dia katakan tanda petik ya, kalau gila itu tidak terkena kewajiban. Nah dalam konteks itu maka presiden harus sehat jasmani dan rohani. Nah dalam konteks rohani saya melihat gitu, karena begini, memimpin negara sebesar Indonesia tentu tingkat stresnya tinggi. Oleh karena itu mentalitasnya harus kuat, harus bisa mampu mengendalikan tingkat mentality tadi yang kuat dan agar mengelola manajemen mentalitas agar tadi mengelola negara dengan baik. Yang kedua soal kesehatan, tentu tadi yang dianggap gitu ya bahwa penyakit itu ya tadi bisa menghalangi ya presiden menjalankan tugasnya. Tentu ya penyakit-penyakit berat kalau menurut saya. Soal apa penyakitnya saya tidak tahu ya, karena itu tentu dokter ya yang paham terkait dengan itu. Tapi saya melihatnya bahwa penyakit beratlah itulah yang akan mengganggu tugas-tugas kenegaraan gitu ya, tugas-tugas presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Tentunya itu yang menjadi catatan tadi Bang Ihsan yang bisa menggugurkan ya proses tes kesehatan itu. Tetapi sepanjang kita tahu ya pasca reformasi lah yang paling dekat gitu, bahwa selama ini ya tes kesehatan semua capres-cawapres jalan saja gitu ya. Artinya tidak ada yang gugur ya? Tidak ada yang gugur, dianggap sehat-sehat saja dan dianggap baik-baik saja. Dan memang kita lihat semua presiden kita, capres-cawapres kita semuanya sehat ya, jasmani dan rohani begitu. Mudah-mudahan capres-cawapres kita kali ini juga ya 3 poros itu, 6 pasangan itu yang mudah-mudahan sehat semua. Karena inilah sebenarnya putra-putra terbaik bangsa. Urusan nanti siapa yang memilih, siapa yang menang, kita serahkan kepada rakyat begitu, Bang Ihsan. Tadi juga Prof. Ferry bilang kalaupun ada penyakitnya tergolong berat akan ada pendampingan khusus nanti ke depannya. Dan jika terpilih 5 tahun ke depan akan didampingi khusus oleh tim dokter tentunya ya, Kang Ujang. Nah tentu itu hal yang positif, yang bagus ya. Kenapa? Tadi kita tahu bahwa di istana ada dokter kepresidenan. Tentu terdiri dari dokter-dokter terbaik ya di Republik ini begitu. Dan beliau-beliau adalah orang-orang yang berpengalaman ya, sudah lama juga menangani ya presiden. Saya meyakini ya kalau ada pendampingan itu sesuatu yang harus ya, sebuah keniscayaan. Sebagai keharusan memang ketika presiden misalkan dianggap ya tadinya punya penyakit kecil atau penyakit bawaan gitu ya, ataupun tadi kata Bang Ihsan penyakit yang berat, tetapi bisa didampingi. Yang penting tadi tidak menghalangi, tidak mengganggu tugas-tugas kenegaraan seperti itu. Selama ini tidak pernah ada capres-cawapres yang tidak lolos kesehatan, Kang Ujang. Sebenarnya itu juga jadi pertanyaan kan, apakah tes kesehatan itu benar-benar dilakukan secara detail atau seperti apa? Menurut Kang Ujang bagaimana? Ya ada 2 pihak yang tahu persis ya rekam medis ya, jejak dari ketiga poros atau pasangan capres-capres tersebut. Pertama dokter yang memeriksa, yang kedua tentu KPU kan, hasilnya kan diserahkan kepada KPU. Nah ya mereka yang tahu persis kondisi hasil jejak medis para capres-cawapres itu. Nah hasilnya seperti apakah ini formalitas gitu kan, ataukah ini mengada-ngada? Kalau saya melihatnya, saya meyakini ini semua dokter bekerja profesional. KPU pun kita percaya akan bekerja dengan baik, karena ini soal kepercayaan publik, soal kepercayaan masyarakat bahwa ketika dianggap baik-baik saja, ketika dianggap tidak ada yang bermasalah, artinya memang rekam jejak medisnya pun seperti itu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi juga. Artinya tidak ada indikator yang menyebabkan paslon itu tidak lolos lewat tes kesehatan ya, Kang Ujang. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak.
Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait pengumuman hasil tes kesehatan Baca Pres dan Bacawa Pres Pemilu 2024. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI Budi Sulistia mengatakan standar rangkaian pemeriksaan yang dijalani masing-masing bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sama. Termasuk kesamaan tim pemeriksa dan alat pemeriksaan. Tes kesehatan setiap bakal paslon juga masing-masing berlangsung sekitar 8 hingga 10 jam. Dengan yang lalu bahwa standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, semua diperlakukan sama. Sehingga hasilnya pun harus standar. Rangkaian pemeriksaan, saya ulangi kembali, saya refresh, antara 8 sampai 10 jam. Kita masih membahasnya bersama dengan Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Kang Ujang, kalau tadi dikatakan meski punya penyakit, bakal calon presiden nantinya juga tetap didampingi oleh tim dokter istana jika terpilih. Kalau dari indikator yang dimiliki oleh tim dokter sebenarnya kan banyak sekali. Tak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan jiwa, rohani. Kalau dari kita melihatnya dari kasat mata saja ya Kang Ujang, ya, karena kita bukan dokter. Terlihat 3 pasangan bakal capres dan juga bacawa pres ini sehat-sehat saja, Kang, ya? Ya, saya melihatnya begitu, Bang Ihsan. Tapi kita tidak tahu yang di dalam seperti apa, yang di belakang layar seperti apa. Artinya kita percaya kepada tim dokter, percaya kepada KPU bahwa ya umumkan yang sebenar-benarnya gitu. Ya tadi ketika kelihatan sehat, maka sesungguhnya sehat atau tidak. Karena ini kan pertanggungjawaban kenegaraan. Ini kan tugas kenegaraan. Artinya yang dilakukan oleh tim dokter, RSPAD, lalu KPU, ini kan tugas kenegaraan. Jadi artinya apapun hasilnya ya harus diumumkan dengan objektif. Nah, tapi tadi kita lihat kelihatannya baik-baik saja, sehat-sehat saja selama tadi ya, selama Pilpres ke Pilpres juga tidak ada juga kesehatannya yang memburuk atau kesehatannya yang tidak lolos dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks kesehatan ini, ya kalau kita lihat kasat mata Bang Ihsan tadi ya, ya semuanya kelihatannya sehat-sehat saja. Ya buktinya apa? Misalkan mereka masih bisa roadshow, masih bisa jalan, masih kesana kemari untuk bersosialisasi kan, berkampanye dan lain sebagainya. Itu menandakan ya kelihatannya mereka sehat-sehat saja begitu. Itu secara kasat mata yang bisa kita lihat. Tapi kita lihat secara objektif ya di tim dokter tadi dan KPU yang mengetahui ya secara objektif hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh beliau-beliau tim dokter tersebut. Harus objektif dan independen gitu. Kalau dari Kang Ujang bagaimana pandangannya terkait dengan independensi para dokter? Iya, kan begini, semua apa yang terkait dengan persoalan tahapan Pilpres, baik penyelenggara maupun tim dokter, mesti dijaga kredibilitasnya. Tadi independensi dimanapun penting. Dokter sebagai tim yang tadi dipercaya ya oleh KPU untuk bisa memeriksa semua pasangan capres-capres, tentu bekerja secara independen. Artinya ya tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada misalkan kekuatan lain, misalkan seandainya ada yang tidak sehat, tahu-tahu sehat gitu kan. Ini kan ada apa istilahnya masyarakat menilai. Masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh tim dokter adalah merupakan bagian tugas-tugas tadi kenegaraan yang harus dilakukan dengan baik. Tadi jangan sampai ada misalkan ada yang sakit, tahu-tahu tidak disakit hasilnya. Kan ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang harus dijawab juga oleh tim dokter dan oleh KPU. Oleh karena itu agar Pilpresnya berjalan aman, damai, tidak ada kecurigaan dari rakyat gitu ya. Maka tadi apapun yang dihasilkan oleh tim dokter dan KPU harus bisa tertanggungjawabkan. Tadi baik dalam konteks independensinya maupun integritasnya sebagai profesi dokter dan sebagai penyelenggara bagi KPU. Ini penting ya karena menjaga marwah demokrasi kita. Kita akan nantikan seperti apa pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum. Siang ini akan diumumkan. Saudara, Breaking News akan kami jeda sejenak.